Hai teman belajar, siapa di antara kalian yang pernah berpergian menggunakan kereta api? Nah, pasti udah nggak asing lagi dong sama yang namanya rel kereta api. Teman belajar, tahukah kalian ternyata sambungan antara rel kereta api tidak dipasang secara rapat, alias ada celah antara rel yang satu dengan rel yang lainnya. Mengapa demikian? Karena ketika siang hari, rel akan mengalami pemuaian. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pemuaian dan apa hubungannya dengan pemasangan rel kereta api? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis ya. Oke, pemuaian. Jadi pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang disebabkan karena kenaikan suhu. Lawan dari pemuaian adalah penyusutan. Kalau pemuaian itu pertambahan ukuran, kalau penyusutan berarti pengurangan ukuran. Nah, tadi kan kalau pemuaian disebabkan karena suhunya meningkat, berarti kalau penyusutan disebabkan karena suhunya menurun atau suhu dingin. Oke, pemuaian itu bisa terjadi pada benda padat, cair, dan juga gas. Nah, di video kali ini Miss akan membahas pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat itu nanti dibagi lagi jadi 3. Yang pertama ada muai panjang, lalu yang kedua ada muai luas, dan yang terakhir ada muai volume. Oke, pertama Miss akan bahas tentang muai panjang. Nah, seperti informasi yang Miss sampaikan di awal, bahwa sambungan antara rel kereta api tidak dipasang rapat karena ketika siang hari, rel kereta api akan mengalami pemuaian, akan mengalami pertambahan panjang. Jika sambungan rel antar kereta api dipasang rapat, maka akan menyebabkan relnya akan melengkung. Karena ketika panas, kedua rel akan saling mendorong. Nah, kalau nggak ada ruang kosong tuh, nanti relnya akan melengkung. Ketika rel melengkung, tentu itu akan sangat berbahaya. Menyebabkan nanti keretanya akan keluar dari jalur. Kalau misalkan ada sambungan relnya yang melengkung. Maka dari itu, sambungan rel antar kereta api itu dipasangnya tidak rapat. Karena tadi ya, agar ketika memuai ada ruangnya gitu, jadi nggak saling mendorong. Oke, secara matematis, muai panjang dirumuskan sebagai berikut. Rumus yang pertama ada LT sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T. Dimana LT ini adalah panjang setelah dipanaskan, setelah benda dipanaskan. L0 adalah panjang benda mula-mula atau panjang benda sebelum dipanaskan. Alfa adalah koefisien muai panjang. Biasanya kalau untuk nilai alfa ini diketahui di soal. Delta T adalah perubahan suhu. Nah, nanti cara mencari delta T adalah suhu setelah dipanaskan dikurang dengan suhu sebelum dipanaskan. Atau T akhir, T2 dikurang T1. Nah, rumus yang kedua itu ada delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L itu adalah perubahan panjang. L0-nya adalah masih sama ya, panjang benda sebelum dipanaskan. Alfanya koefisien muai panjang dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Jadi nanti untuk penggunaan rumus disesuaikan dengan soal. Jadi yang ditanyain apa gitu. Apakah yang ditanyakan panjang setelah dipanaskan atau yang ditanyakan perubahan panjangnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba contoh soalnya. Sebuah kuningan memiliki panjang 1 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Kuningan tersebut dipanaskan hingga suhu 120 derajat Celcius. Tentukan berapa panjang kuningan setelah dipanaskan jika koefisien muai panjangnya 0,000019 per derajat Celcius. Oke, soal yang pertama, jadi yang ditanyakan adalah panjang kuningan setelah dipanaskan. Oke, pertama kita tulis dulu diketahui. Oke, diketahui di soal ada panjang mula-mula kuningan sebelum dipanaskan.
atau L0-nya itu 1 meter. Nah, suhu awalnya, jadi sebelum kuningannya dipanaskan, itu suhu awalnya 20 derajat Celcius. Dan setelah dipanaskan, suhunya menjadi 120 derajat Celcius. Maka dari sini kita bisa tentukan delta T-nya atau perubahan suhunya. Delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal, berarti 120 dikurang 20. Maka delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Nah, diketahui ada koefisien muai panjangnya atau alfanya itu 0,000019. Yang ditanyakan adalah panjang akhir kuningan setelah dipanaskan. Oke, jawab. Karena yang ditanyanya adalah panjang setelah dipanaskan, jadi rumusnya LT sama dengan L0 kalikan 1 tambah alfa kali delta T. Oke, kita masukkan nilai L0 nya adalah 1 kali 1 tambah alfanya 0,000019 kalikan delta T nya 100. Nah, di sini kita bisa coret nolnya ya, karena dikali 100 nih. Coret nolnya 2, ini juga coret nolnya 2. Jadi LT sama dengan 1 kali 1 tambah 0,0019. Oke, 1 kali 1 ditambah 0,0019, jadi hasilnya 1,0019. Oke, karena dikalikan dengan 1 berarti hasilnya tetap sama, 1,0019 meter. Kuningan panjang mula-mula 100 cm dengan koefisien muai panjang 0,000019 per derajat Celcius dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius akan bertambah panjang sebesar. Oke, soal yang kedua yang ditanyakan adalah pertambahan panjang kuningan. Masih sama nih ya, masih ngomongin tentang kuningan. Oke, sama seperti soal yang pertama, kita tulis dulu diketahui. Diketahui di soal itu ada L0-nya ya, panjang mula-mulanya 100 cm. Lalu suhu awalnya, suhu awal kuningannya itu adalah 10 derajat Celcius. Nah, suhu akhirnya 110 derajat Celcius. Maka dari sini kita bisa tentukan delta T-nya suhu akhir dikurang suhu awal jadi 100 derajat Celcius. Lalu diketahui ada koefisien muai panjangnya 0,000019. Oke, yang ditanya pertambahan panjang, berarti delta L-nya yang kita cari. Oke, jawab. Kan di sini delta L sama dengan rumusnya L0 kali alfa dikali delta T. L0-nya tadi ada 100 cm dikali alfanya 0,000019 dikalikan delta T-nya 100. Nah, ini bisa kita coret nih nolnya. Coret nolnya, coret 2, di sini juga bisa kita coret lagi. Jadi hasilnya 0,19 cm. Oke, itu tadi pembahasan tentang pemuaian panjang atau muai panjang. Nah, untuk pembahasan muai luas dan juga muai volume akan dibahas di video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!